Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas ya satu pertanyaan penting yang diajukan ke Sayyid Ahmad Al-Hasan. Pertanyaannya ini menyangkut makna sebuah frasa dalam doa Imam Hussein alaihissalam waktu di Arafah. Doa yang terkenal banget itu. Frasanya itu bunyinya, Ilahi akhrijni min dhullin nafsi, wa tahharni min syaki wa syirki. Nah, artinya kan kira-kira, Ya ilahi, keluarkan aku dari kehinaan diriku dan sucikan aku dari keraguan dan kesyirikanku. Pertanyaannya, syirik yang mana nih yang dimaksud? Kan beliau seorang imam suci ya. Nah, kita coba telusuri jawabannya Said Ahmad Al-Hasan di kitab Al-Mutasyabihat, jilid 1, pertanyaan nomor 27. Kita coba kupas makna terdalamnya ya. Yuk kita mulai. Jadi jawaban beliau itu membagi syirik jadi beberapa jenis. Yang pertama, yang paling jelas kelihatan, itu namanya syirik zohir. Syirik yang nyata. Betul, betul. Ini yang paling umum kita tahu ya, kayak ya menyembah berhala itu jelas banget syirik zohir. Tapi menariknya penjelasan di sini juga menyinggung, berdasarkan Quran dan riwayat gitu, soal kaum Yahudi dulu yang dianggap syirik jenis ini juga. Oh iya, kenapa itu? Karena mereka itu patuh banget sama ulama mereka yang udah menyimpang, yang nggak amalin ilmunya, bahkan dalam maksiat. Seolah-olah ulama itu jadi tandingan Tuhan. Wah, Iya, diibaratkan kayak berhala yang punya lidah. Agak tajam ya gambarannya. jadi ketaatan buta ke figur otoritas yang salah pun bisa masuk kategori ini ya, menurut sumber ini. Dalam juga ya. Oke, terus jenis berikutnya apa nih yang lebih tersembunyi? Nah, ini dia. Level kedua. Syirik khofi, syirik tersembunyi. Yang menarik tuh cara sumber ini menguraikannya. Ini mencakup riya. Tahu kan? Pamer dalam beramal, pengen dilihat orang, pengen dipuji. Itu masuk sini. Oke, Ria, terus? Tapi ada pembedaan penting nih. Kalau misalnya kita minta tolong ke sesama manusia, tapi hati kita itu sama sekali nggak nyambung ke Allah, nggak ngarep ke Allah sebagai pemenuh hajat sejati. Itu gimana? Nah, itu bukan syirik khafi namanya. Penjelasan di sini malah menyebutnya kufur, pengingkaran gitu. Dan sayangnya katanya ini umum terjadi. Astaga, jadi beda ya antara kufur sama syirik khafi di sini. Terus syirik khafi itu yang gimana persisnya? Syirik khafi itu kalau kita minta ke manusia, tapi di saat yang sama kita juga minta ke Allah. Jadi fokusnya kebagi dua gitu. Oh, jadi masih ingat Allah tapi masih ngarep banget sama manusia juga. Nah, itu dia. Kayak ayat Quran yang bilang, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Kebanyakan mereka nggak beriman kepada Allah kecuali sambil mempersekutukannya. Jadi imannya ada, tapi ya itu, kecampur syirik. Sikap yang benar itu, ya hati kita harusnya cuma bergantung total ke Allah aja buat semua urusan. Kalaupun lewat manusia, kita lihat manusia itu cuma perantara alatnya Allah aja. Kalau fokusnya udah lurus ke Allah, ya interaksi sama makhluk nggak masalah. Oke, paham. Jadi kuncinya di fokus hati ya, sandaran utamanya kemana. Sip. Nah, setelah zahir dan khafi, baru kita masuk ke yang ketiga nih. Yang paling halus, paling dalam, dan kayaknya ini yang paling relevan sama doa Imam Hussein tadi. Syirik nafsi. Syirik ego atau diri. Tepat sekali. Nah, di sini nih, bagian yang mungkin bakal bikin kita mikir banget. Syirik nafsi ini intinya soal ana, rasa aku, keakuan, ego kita. Yang secara alami emang ada di tiap makhluk. Ana ini, menurut penjelasan di Al-Mutasyabihat ya, itu selalu tercampur sama zulmah wa adam. Semacam, jejak kegelapan dan ketiadaan asal kita sebelum diciptakan. Itu nempel di wujud kita. Sebentar. Jadi, ana atau ego itu sendiri secara inheren udah bawa unsur syirik karena campuran kegelapan dan ketiadaan itu. Kira-kira begitu pemahamannya. Tanpa ana, yang terbungkus jejak ketiadaan ini, yang ada ya cuma wujud Allah aja. Wah, implikasinya lumayan berat ya. Berarti kalau gitu secara hakikat, setiap kita ini bawa potensi musyrik dalam diri kita karena adanya ego yang merasa terpisah dari Tuhan ini. Ini bukan syirik perbuatan lagi dong ya? Betul. Ini levelnya eksistensial bisa dibilang gitu.
Dan inilah makna syirik yang Imam Hussein maksud dalam doanya itu. Bersama keraguan, syak, yang emang nyertain rasa terpisah karena ego itu. Jadi bukan berarti beliau syirik dalam artian menyembah berhala atau riya gitu ya? Jelas bukan lah ya. Jelas bukan? Beliau itu memohon al-fath al-mubin, semacam kemenangan atau pembukaan ilahi yang nyata. Wujudnya apa? Yaitu terhapusnya jejak ketiadaan dan kegelapan Adam wa Zulmah tadi dari kesadaran wujud beliau. Supaya yang beliau saksikan cuma Allah yang Maha Esa. Seolah-olah lisan batin beliau itu ngomong gini, ya ilahi, yang benar-benar ada itu kan cuma engkau. Keberadaanku yang terasa pisah ini dosa, ini ilusi. Nggak ada ampunannya kecuali aku fana, lebur dalam keabadianmu. Masya Allah. Dalam banget ya. Tapi, apakah ini artinya imam sendiri secara aktual itu dalam kondisi syirik dan ragu? Nah, ini dia poin pentingnya. Penjelasan ini menekankan syirik dan syak, keraguan, yang dimaksud di doa itu sifatnya bil kuwah. Artinya, secara potensi dasar aja, sebagai manusia di hadapan Tuhan. Bukan bil fi'l, bukan terjadi secara aktual dalam keyakinan atau perbuatan beliau. Sumber potensi ini katanya dari nuktah saudah, titik hitam dalam fitrah manusia. Yaitu tadi, jejak ketiadaan dan kegelapan asal yang bisa jadi celah bisikan. Jadi ini lebih ke pengakuan akan kondisi dasar kemanusiaan. Oke. Jadi kita udah lihat ya, 3 tingkatan syirik zahir yang nyata, khofi yang tersembunyi, dan nafsi yang terkait ego, sebagaimana dijelaskan sumber ini untuk memahami doa Imam Hussein. Luar biasa ya, kompleksitas makna di balik satu kata syirik itu. Nah, jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Mungkin gini ya, buat renungan kita bersama, kalau seorang imam sesempurna Husain alaihissalam aja merasa perlu berdoa minta dibebaskan dari bentuk syirik paling halus yang terkait keakuan kita, ego kita ini, syirik yang muncul dari rasa terpisah kita dari sumber wujud. Lah terus gimana dengan kita? Perjuangan spiritual kita masing-masing gimana? Seberapa dalam sih kesadaran diri, introspeksi yang kita butuhin untuk ya minimal mulai mendekati lah keikhlasan sejati di hadapan Tuhan? Iya ya, pertanyaan yang bagus banget untuk Anda renungkan lebih jauh. Sampai jumpa di kupasan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.